Maka kami sarankan kepada Dinas Pendidikan selaku pembina dan pengawas sekolah yang ada di PKP Samosir untuk menelisik ini. Dan kami bersepakat dalam waktu 1 minggu ke depan Dinas Pendidikan akan menyimpulkan ini adalah proses yang sedang berlangsung atau memang indikasi korupsi atau memang ada kelalaian. Hasil ini akan kami sampaikan dulu ke inspektorat. Mereka akan memproses ini menjadi temuan TGR kah, tindakan ganti rugi, atau kelalaian, atau masih diberikan waktu untuk menyelesaikan. Karena ada pengakuan beberapa sekolah memang seperti itu, Pak. Penjadiannya yang menyatakan, toko bukunya yang menyatakan masih dicetak, nanti akan diantarkan kalau sudah selesai. Kan seperti itu. Nah, ranah kami bidang aset tidak sampai ke penyelidikan situ. Kami tidak bisa, tidak ada kuasa kami untuk datang ke toko penyedia untuk mengecek ini. Seperti itu. Itu ada di inspektorat. Dan kalau nanti inspektorat menyimpulkan ini TGR, Bapak Ibu Kepala Sekolah akan dipanggil, diselidiki, dan diputuskan apakah lanjut ke tindak pidana atau enggak. Seperti itu. Itu alurnya yang harus dilaksanakan setelah kegiatan inventarisasi. Begitu juga nanti mesin tahun depan, peralatan dan mesin. Ini lebih rawan sebenarnya. Karena seperti PowerPoint seperti ini pun yang kecil ini, itu adalah aset. Kalau tidak ditemukan barangnya, maka indikasi korupsi lagi. Seperti itu. Ada juga beberapa di tingkat dinas, karena dia menjabat eselon 3 kepala bidang, diberilah fasilitas laptop. Kan seperti itu, Bapak Ibu. Tapi pada pelaksanaan pekerjaannya, ini laptop tidak pernah kelihatan di mejanya. Setelah diselidiki ternyata anaknya yang pakai belajar di sekolah. Ini korupsi, penyalahgunaan aset barang milik daerah. Gitu. Nah, yang salahnya di awal penyerahan fasilitas laptop ini tidak dibuatkan yang namanya fakta integritas penggunaan barang milik daerah. Itu yang salah. Saya tidak berpikiran bahwa Kabid Aset sebelum saya yang teledor dan tidak mengejar dokumen ini. Saya tidak menyalahkan, tapi setelah saya menjadi Kabid Aset, dokumen ini tidak ada, maka saya kejar sekarang, termasuk penggunaan rumah dinas. Di sekolah ada rumah dinas kan? Atau ada sekolah yang belum memiliki rumah dinas, Bapak Ibu? Ada. Masih SMP ada? nggak ada. SMP belum ada. Menjadi perhatian lah Pak Sekretaris. Karena memang itu adalah salah satu faktor pendukung, sarana yang digunakan untuk mendukung kinerja guru, kan seperti itu. Kalau sekolahnya di Sitio-Tio tapi rumahnya dia bertempat tinggal di Panguluran, kan memang sudah anak sekolahnya akan menjadi terbengkalai, kan seperti itu. Tapi untuk syarat menggunakan rumah dinas ini pun ternyata banyak syarat yang harus dipenuhi. Seperti itu. SPI, surat pernyataan, apa istilahnya itu saudara itu? Harus ada surat pernyataan yang menyatakan dia tidak memiliki rumah pribadi di kecamatan itu. Nah, ini nanti surat itu akan diselidiki oleh Dinas Pendidikan, benar nggak? Seperti itu. Karena peruntukan rumah dinas ini adalah fasilitas guru. Fasilitas guru, rumah dinas guru, bukan rumah dinas kepala sekolah. Itu dia. Kuncinya di situ, Bapak Ibu. Kepala sekolah bisa. Nah, kalau ternyata guru dan kepala sekolah di sekolah itu memang semua belum memiliki rumah di kecamatan itu, maka skala prioritaslah yang diutamakan, kan seperti itu. Kuasa pengguna barang berhak menentukan siapa yang menempati itu, rumah dinas itu, dengan pertimbangan SPI itu.
Tapi nanti saya akan bagikan peraturannya di grup pengurus barang sekolah. Kebetulan saya sudah dimasukkan oleh Ibu Pangaribuan ke dalam grup itu. Nah, di 2024 nanti, karena itu tahun politik, KPK akan melakukan cek fisik ke Kabupaten Samosir. Kenapa Kabupaten Samosir? Karena Kabupaten Samosir adalah kabupaten yang menjadi prioritas utama di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Di akhir masa kepemimpinannya, KPK turun tangan untuk mengecek semua perhatian yang diberikan oleh pemerintah pusat itu apakah kita gunakan dengan baik atau tidak. Begitu Bapak Ibu. Ini sudah dimulai dari tahun ini, bahwa BPK ditugasi untuk pemeriksaan kinerja di tingkat desa. Itu sudah dimulai. BPK sudah 2 bulan di kantor kami untuk memeriksa kepala desa. Kedepannya di 2024 mungkin akan sekolah yang dilakukan pemeriksaan itu. Maka dari sekarang kami ajak Bapak Ibu kepala sekolah, mari kita benahi administrasi pencatatan aset. Karena yang paling simpel dan paling sepele kita membenahinya adalah aset. Seperti itu. Kenapa saya simpulkan seperti itu? Karena di setiap awal tahun ketika kami menyurati sekolah, menyurati dinas pendidikan yang selanjutnya diteruskan ke sekolah untuk mengusulkan nama pengurus barang, yang masuk usulan itu pegawai sekolah rata-rata umurnya sudah kepala 3 ke atas, 35 ke atas. Kan sepele. Ada marah mungkin di sekolah asiroh ibuan daripada sek somoni gimana matabain pengurus barang. Gudang somoni alana mau nga hijau hamil tu dinas tu bidang aset untuk rekonsiliasi panguluhun laptopnya dan ibatu sih. Ya ramai kan gitu. Ibu abang ma operator saya akhirnya tambah biaya kan itu. Tambah biaya isi ibu-ibu dul mereng-mereng isu kundang ya tuh sih operator gue ininya Pak yang mengerjakan semua. Nah dulu isu kun operator yang membantunya aku Pak nggak tanggung jawab aku di situ. Maka kami bingung data ini benar nggak, bertanggung jawab nggak dengan data ini. Nanti kalau data itu kami sajikan ke BPK ketika laporan keuangan, bukan kami yang dipanggil Bapak Ibu, kepala sekolah, pengurus barang. Belum lagi kalau setelah dipanggil, wah ini nggak benar ini memaparkan sekolah ini, uji fisiknya ke sini, kan gitu. Maka kami dan guru Pangaribuan selaku pengurus barang dinas pendidikan lah yang capek. Gimana Bu sekolah ini? Wah parah pengelolaan barangnya. Usahakanlah Pak supaya nggak ke situ, nanti jadi temuan. Mengarang bebas lah kami di sekolah itu banyak ular Pak, nggak usah kita ke situ. Gitu-gitulah akhirnya ujungnya berusaha supaya BPK itu nggak ke situ. Banyak pinahan di situ Pak, apalagi kalau yang muslim dan berjilbab kan masuk, itu alasan awalnya. Di belakang sekolah itu banyak lobo pinahan Pak. Akhirnya seperti itu, itulah yang bisa kami lakukan selama ini. Ternyata itu salah, nggak mungkin itu dilakukan terus. Maka kami ajak Bapak Ibu untuk membenahi administrasi pengelolaan barang milik daerah. Seperti itu Ibu. Nah, di pengelolaan barang milik daerah mungkin juga di setiap pertemuan tahun lalu juga saya sampaikan ketika kita bertemu di aula dinas pendidikan. Cuman tahun ini saya nggak bisa ikut, kemarin Ibu Berta yang hadir. Yang paling hal paling sederhana yang harus kita laksanakan penatasannya adalah pembuatan KIR, kartu inventaris ruangan. Itu awalnya. Kalau ini sudah tertib, naik ke atasnya udah enak. Kartu inventaris ruangan, karena di situ nanti akan bertanggung jawab kepala sekolah selaku kuasa pengguna barang, pengurus barang, dan penanggung jawab ruangan itu. Kalau saya bayangkan misalnya di sekolah ada kelas 1 misalnya, maka di KIR itu yang ditempel di setiap ruangan itu
dituliskanlah semua aset yang ada di kelas itu. Misal buku apa? Buku tema 1 untuk kelas ini 60. Nah itu dituliskan di situ. Yang bertanggung jawab nanti penanggung jawab ruangan, mungkin guru kelasnya, gitu ya. Karena zaman aku dulu SD, SMP bukan guru kelas Bapak Ibu, masih guru mata pelajaran. Hanya ada wali kelas. Kalau sekarang kan anak saya SD itu guru kelas katanya. Semua mata pelajaran diajarkan oleh guru kelas itu katanya. Maka dialah yang mengetahui semua buku ini kemana larinya, kan seperti itu. Ada nanti dibuatkan pencatatannya, tanggal sekian buku tema 1 dibagikan 32 biji ke semua murid. Ada dibikinkan di situ. Jadi tahu dia alurnya. Buku seri nomor ini si ini yang pakai, buku seri nomor ini si ini. Nah, kalau itu sudah bisa kita laksanakan di awal, maka kedepannya ke laporan keuangannya itu menjadi hal yang gampang. Tidak dan rudut B pembersihan awal ngetabuk. Bahkan sampai ke ruangan kamar mandi, itu penekanan saya tahun lalu. Karena ada juga belanja modal kita untuk peralatan kamar mandi, harus di situ, harus kita catat, harus kita pertanggungjawabkan. Seperti itu Bapak Ibu. Itu dulu langkah awal yang sudah dilaksanakan, yang harus kita kerjakan. Pertanyaan saya, setelah 1,5 tahun lalu kita bertemu, sudah dibuatkankah? Memang ada beberapa sekolah yang dalam pelaksanaannya kami kunjungi, ada yang sudah membuatkan, ada juga yang belum. Saya nggak tahu apakah karena kepala sekolahnya sudah berganti atau pengurus barang yang berganti, tapi itulah dasar awal pengelolaan aset di setiap pengguna barang, apalagi sekolah. Karena saya yakin sekolah itu minimal sudah ada 6 ruangan. SD ya, ada minimal 6 ruangan, paling sedikit. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Belum ruangan guru, belum kepala sekolah, belum gudang, kan gitu. Banyak ruangannya. Dan setiap ruangan memiliki aset. Yang paling penting dilakukan KIR dulu. Nah, di pelaporannya melalui Permendagri 42 2022 bahwa pengguna barang dan kuasa pengguna barang harus melaporkan administrasi asetnya setiap bulan kepada pengguna barang pengelola. Pengguna barang pengelola itu di tingkat kabupaten, kabit aset biasanya di situ. Setiap bulan. Jadi kalau kami melaksanakannya tidak perlu datang ke kantor, WA aja melalui kepala dinas, melalui pengurus barang dinas. Biasanya kami mintakan laporan bulanannya. Nah, yang dilaporkan di situ itu buku itu, misalnya aset buku bahwa di SD 1 Pangururan buku di ruang kelas 1 3/4 dipakai siswa dalam kondisi baik, seperti itu di setiap bulannya. Nah, di bulan 1 ke bulan, aku nggak tahu di Dinas Pendidikan Pak Sekretaris apakah mengikuti alur waktu sekolah atau mengikuti alur waktu APBD. Karena kan sekolah di bulan Juni atau Juli sudah berganti siswa. Kalau murid-murid ini anakku, disitulah minta dibelikan buku baru, kan seperti itu. Apakah seperti itu perlakuannya dengan dana BOS atau per tahun anggaran, saya nggak tahu. Tapi di ujung tahun anggaran itu biasanya repot. Kalau laporan bulan 1, 2, 3 ini saya contohkan di dinas, bulan 1 sampai bulan 10 itu nihil biasanya belanja modal. Tapi bulan 11, 12 repotnya setengah mati. Rekon, apalagi kalau sekolah ya, mana hasil rekonnya dengan disdik? Belum dikasih disdik Pak, ya udah ngapain ke sini? Apa yang mau kita rekonkan? Kan gitu, ngapain ke aset? Nah ini Bapak, nama si Holdo memerek Pak bidang aset. Oh ini, dulu kita mau di ruangan, nggak masalah.
Nah itu laporan setiap bulannya harus ada. Nanti yang melaporkan ke kami itu dinas pendidikan memang. Pengurus barang, bukan pengurus barang pembantu. Pengurus barang pembantu atau kuasa pengguna barang melaporkan ini setiap bulan ke dinas pendidikan. Mereka yang melaporkan ke kami. Nah itu setiap bulan laporan. Di tingkat selanjutnya ada rekonsiliasi tribulanan. Ini di MCP KPK kami harus laporkan setiap 3 bulan bagaimana laporan aset kita. Di TW1 kemarin kami sudah sebarkan undangan untuk rekonsiliasi ke pengguna barang. Kalau bayangan kami harusnya sama seperti di Januari ketika kita menyusun laporan keuangan. Ruduk ruangan kami oleh pengurus barang. Tapi di bulan tului dengan ada hubungan ke sekolah. Orang sekolahnya di sekitar kantor bupati itu naro. Ibagas roha nada mulu doa lakon perjalanan dinas teh ibagas roha kan. Perjalanan dinas dunia mulai diundang tuh kantor. Ala torilian sa bundel B SPPD nang dipaket dunia. Ale dah ngadong naro. Cuman karena Ibu Berta pada waktu itu meyakini saya bahwa belum ada kegiatan belanja modal Pak, nggak apa-apa lah, nihil itu. Kita laporkan ke MCP KPK oke, nggak apa-apa. Karena setelah kami rekon ke aset ke akuntansi LRA-nya, laporan realisasi anggarannya, memang di belanja dinas pendidikan masih nol belanja modalnya. Nah di TW kedua itu berbarengan dengan laporan semesteran. Begitu juga, nggak ada juga yang datang. Saya nggak tahu apakah Bu Pangaribuan selaku pengurus barang dinas pendidikan sudah mengumpulkan sekolah di dinas pendidikan untuk melakukan rekonsiliasi dan penyusunan laporan itu. Saya nggak tahu. Ternyata tidak ada juga. Maka laporan di TW1 ke TW2 itu lagi lah yang kami masukkan sebagai laporan MCP KPK tentang pengelolaan aset. Di bulan September kemarin secara tegas Kepala Wilayah KPK Wilayah 2 Sumatera Utara menegur Bapak Pandi Kubuto. Kenapa nihil belanja modal kalian Pak? Nah saya nggak tahu apakah memang di tingkat sekolah itu memang belum ada belanja modal ya Pak Sekretaris di 1 semester itu. Sudah ada kan? Nah ternyata sudah ada, tapi nggak ada laporannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nah untung do napo sudah Ibu Bupati kan dan langsung serangan jantung disogak Kepala KPK Wilayah 2. Cuman ujungnya kami selaku aset yang membidangi pengelolaan aset yang dipanggil dan dimarahi seperti itu. Nah kami sudah rencanakan minggu depan itu kita akan rekonsiliasi untuk penyusunan laporan aset TW3 minggu depan. Surat akan kami sebar mungkin untuk tingkat sekolah melalui dinas pendidikan. Kami harapkan memang harusnya kita laporkan itu seperti ketika di awal tahun menyusun laporan keuangan. Gunanya seperti ini Bapak Ibu. Kalau tidak kita laporkan 3 bulan, nanti di ujung tahun ketika menyusun laporan keuangan kita repot, semua tertumpuk di situ. Sekali kerja kan capek. Tapi kalau secara periodik 3 bulanan kita laporkan kan udah enak. Hanya 3 bulan itu yang belanja modal yang perlu kita laporkan di TW terakhir. Kan seperti itu. Minggu depan ini, Pak, saya yakini kita pasti akan repot karena akan menyusun laporan 3 triwulan. Seperti itu. Menumpuk. Artinya saya berapa kali sampaikan ke yang datang dari sekolah menyusun laporan ke kami, saya salibuan kepala sekolah ini. Dokuma, adong doi sedion kabit aset kopi nesi. Asa ibu to kari jupuha. Asa ibu to urgensi na buha.
resmi kan? Saya kasihan juga kalau BPK itu uji fisik ke sekolah, Bapak Ibu Kepala Sekolah apalagi nama Torres, isongkagi, asiro. Karena setelah itu kami juga dimarahi, Bapak pembinaan pengelolaan asetnya nggak benar ini. Kan gitu. Supaya nggak sampai ke situ, apa yang harus kita lakukan? Kita benahi kinerjanya, alur kerjanya itu sebenarnya jelas. Kita ikuti aja. Oke, kendalanya mungkin di tingkat sekolah SDM, ya itu klasik itu memang. Saya nggak mungkin salahkan kenapa kepala dinas tidak menempatkan secara merata. Mau sekolah di Pangururan lengkap de guru, bahkan berlebih. Masih guru lebih membuat jam sore asal terpenuhi sertifikasi, gitu kan? Tapi mau lebih yang dari jauh-jauhan, guru matematika pun mengajar agama, kan itu. Tapi itulah keadaan yang ada. Itu bukan menjadi alasan yang tepat ketika kita bertemu BPK. Jangan itu disampaikan sebagai alasan. Kenapa nggak beres ini asetnya Pak Kepala Sekolah, Ibu Kepala Sekolah? SDM kami Pak, pula dinas pendidikan ini. Hanya ininya disuruh tugas guru di sekolah ini. Yang lainnya honor. Bukan alasan itu Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu Kepala Sekolah ditempatkan di situ, mengangkat sumpah dan berjanji bersedia menjadi kepala sekolah, apapun permasalahan dan keadaan di sekolah itu harus siap dihadapi, kan itu. Jangan dung kerikil terdiri marah rasa, enggak, jangan. Kita udah tahu ketika dia angkat sumpah, oh banyak kerikil di sini. Bersedia, ya siap, saya laksanakan tugas. Tapi bentar deh kerikil ya, mana nih dinas pendidikan, ya lagi itu ya, bukan alasan itu Bapak Ibu. Apalagi ke BPK, mau nahi tawar tuh makatanya soni sambil malam minum kopi mah mikir hida. Bahasa apa itu? Pak garis. Ali mau BPK ini ya ibu lagi soni dan masuk naik. Malu kadang Bapak Ibu kalau mendengar laporan ketika BPK exit dari kami dilaporkan ke Pak Bupati. Di sekolah begini, kendalanya begini, kata kepala sekolah. Kalau itu yang muncul alasannya malu gitu. Malu kita, aku foto out tikin nai lantik, tapi aset aku foto lu simpan pajak. Asal hui ngok janjiki tikin nai lantik. Aku foto Bapak Ibu Kepala Sekolah, kan gitu. Nah, kami selaku bidang aset selalu terbuka. Ada 2 sub bidang di situ. Ibu Berta Lubaturuan, kasubit saya yang menangani tentang administrasi dan laporan keuangan. Semua perihal yang kecil-kecil ini yang saya sampaikan tadi, Ibu ini tempat koordinasinya. Satu lagi Bapak Rafael Sitanggang ini parlapangan don, mau mengurus sertifikat tanah nih sekolah ibadah maturun biasa narapal. Silahkan hubungi kami 3, bahkan startup pun siap untuk menemani Bapak Ibu dalam mengelola barang milik daerah. Kami siap. Terutama itu tentang administrasinya. Nah, yang satu yang hal paling disorot KPK adalah pensertifikatan tanah. Selama ini pola pikir kita di Pemkab, emolumen sertifikat tanah di Pemkab tugasnya aset. Salah Pak. Bidang aset itu BPKPD Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah itu fungsinya koordinasi Pak, bukan eksekusi. Koordinasi kan. Permendagri 19/2016 bilang pengguna barang mengamankan asetnya yang ada dalam kekuasaan. Pengguna barang. Di dinas pendidikan pengguna barang adalah kepala dinas. Dikuasakanlah kepada kuasa pengguna barang untuk melakukan tugas itu di tingkat sekolah kepada kepala sekolah. Itu eksekusinya. Nah, tahun lalu saya coba minta daftar sekolah yang belum bersertifikat. Ada diberikan oleh dinas pendidikan. Kemudian tahun lalu saya minta tolong kepala sekolah semua untuk memulai usaha untuk pensertifikatan aset tanah.
Artinya mencari data penyerahan tanah ini dulu dari siapa, kemudian membina komunikasi dengan keluarganya, kemudian bersama-sama mendudukkan titik batas yang ditentukan dalam surat hibah itu, kan seperti itu. Kalau di sekolah belum ada surat hibahnya, silakan datang ke kami, kita cari sama-sama. Karena secara regulasi yang menyimpan dokumen asli itu dalam bidang asli. Sekolah bisa menyimpan dalam bentuk fotokopi. Nah itu ada tadi di sini. Menyiapkan dokumen, menyimpan dokumen dalam bentuk fotokopi. Dalam bentuk fotokopi yang bisa Bapak Ibu simpan itu dalam bentuk fotokopi. Aslinya di kami. Nah, ketika komunikasi itu sudah dijalankan, sudah beres, sudah bersepakat, undanglah kami melalui Dinas Pendidikan untuk melakukan pematokan batas bersama BPN. Barulah muncul fungsi kami seperti itu. Ini sudah dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah yang ada di Duluk sana. Hadir Bapak? SMP nih Pak. Oh ini SMP? Oh SMP. Nah di tingkat SMP masih ada sekolah yang belum bersertifikat? SMP mana? Harian. SMP 2 Romo. Ya Pak, sudah kita mulai prosesnya Pak. Romo Riota. Kemudian Ibu? Semanindo. Nah kalau Rombur kami sudah mulai prosesnya. Kami sudah mulai komunikasi dan kami sudah tugasi Pak Kepala Sekolah untuk membina komunikasi dengan penyerah lahan. Untuk harian Pak, apa kendalanya Pak? Terima kasih Pak, kemarin itu kan Pak Wino ya sudah pernah juga dari sana. Ya. Pas ada Pak kita